Terus subbab, ada subjudul, yaitu ikut nabi atau ikut ulama gitu kan. Nah, kata penulis ini yang buruk gitu kan. Jadi penulis di sini apa ya namanya? Mungkin punya pengalaman gitu kan, pengalaman buruk, atau mungkin punya ada temannya punya pengalaman bahwasanya ada kawan-kawan di luar sana, ada teman-teman di luar sana, ada beberapa orang di luar sana yang mendapati orang lain itu beramal sesuai dengan mazhab fikih gitu kan. Tapi kata mereka ini, justru ketika dia mendapati orang tersebut beramal dengan mazhab fikih, karena pemahaman dia yang lemah, yang mungkin kurang ilmu, kata mereka itu menyelisih hadis Nabi. Jadi mereka ini yang anti mazhab katakanlah itu melihat orang yang beramal dengan mazhab fikih itu bagi mereka menyelisih hadis Nabi, dan langsung mengumpat seperti ini, ente mau ikut hadis Nabi atau ikut ulama mazhab gitu kan. Jadi itu ungkapannya. Jadi ente mau ikut hadis Nabi atau mau ikut ulama mazhab gitu. Siapa yang pantas untuk diikuti, kata mereka. Nah, penulis mengatakan bahwasanya umpatan seperti ini jelas merendahkan derajat seorang ulama yang mempunyai kapasitas tinggi, yang beliau itu merupakan generasi terbaik ketiga setelah sahabat dan tabi'in, yaitu masa tabi'ut tabi'in. Dan mereka ini apa ya, yang mengatakan seperti itu justru menuduh ulama mazhab ini tidak mengerti syariah. Ini seperti menuduh ikan tidak bisa berenang gitu kan. Jadi keliru, salah besar gitu ketika menuduh ulama mazhab tidak menggunakan hadis. Kita ngoyo gitu kan, ya harus pakai hadis sahih gitu kan, harus pakai hadis ini, jangan pakai perkataan ulama gitu, karena mereka gak pakai hadis. Itu kan perkataan yang sangat arogan gitu, sangat keliru, salah fatal gitu kan. Memangnya dikira ulama mazhab tidak mengerti hadis gitu kan, kata penulis. Jadi jangan mengajari ikan berenang, ikan tuh jangan diajari berenang, mereka udah hidup di lautan gitu loh. Kemudian penulis mengatakan, bagaimana bisa seorang imam mazhab tidak mengerti hadis? Justru mereka ini orang yang derajatnya sudah sampai hafid gitu kan. Artinya hafid ini dalam literatur hadis itu orang yang sudah mempunyai hafalan lebih dari 100.000 hadis, bahkan ratusan ribu hadis sudah mereka hafal gitu kan. Ada yang dianggap sebagai Amirul Mukminin fil hadis, itu sudah sampai jutaan hadis itu. Justru ulama mazhab atau imam mazhab itu menghafal ratusan ribu hadis, kemudian mengetahui dilalah mantuk dan mafhumnya. Ini mantuk dan mafhum ini merupakan salah satu cabang dari ilmu usul fikih gitu kan. Ilmu usul fikih ini banyak banget cabangnya, ada mantuk, mafhum, am, khos dan sebagainya. Jadi justru salah satu kualifikasi jadi ulama mazhab atau imam mazhab itu mereka harus seorang muhaddis atau seorang ahli hadis. Jadi jangan dikira imam mazhab ini tidak mengerti hadis gitu kan. Justru mereka adalah ahli-ahli hadis yang sangat ulung, yang sangat profesional gitu kan, yang sangat sudah levelnya level tinggi gitu loh. Jadi kalau ada orang yang bilang ente mau ikut nabi atau ikut ulama gitu, maksudnya ente mau ikut hadis nabi atau ikut pendapat ulama, itu justru merendahkan derajat ulama gitu kan, merendahkan derajat seorang imam mazhab. Karena apa? Orang yang hanya ikut kajian Sabtu Ahad, hanya ikut kajian mingguan, tapi sudah merendahkan kapasitas ulama yang tiap hari belajar, tiap hari menghafal hadis dan sebagainya, mengkaji dengan perkataan seperti itu. Ini kan sebuah merendahkan gitu kan, melecehkan kalau bisa dikatakan seperti itu. Artinya mereka jadi kualifikasi untuk menjadi seorang mujtahid mutlak itu
banyak sekali gitu kan. Jadi ada mengerti hadis, mengerti tafsir, kemudian mengerti bahasa Arab, kaidah-kaidah dan sebagainya, banyak banget. Itu semuanya dimiliki oleh para imam madhab, imam mujtahid itu kan. Mujtahid mutlak ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, kemudian Imam Malik dan sebagainya. Nah, kemudian penulis menyimpulkan kita memang wajib mengikuti Nabi gitu kan. Tapi lewat jalur mana kita memahaminya? Apa mampu otak kita sekarang ini yang lemah untuk memahami segitu banyak hadis atau memahami Al-Quran langsung gitu kan? Sedangkan bahasa Arab kita orang awam itu hanya taunya ana, anta, akhi, ukhti gitu kan. Ente, ane gitu. Sedangkan untuk memahami sebuah hadis itu bukan cuma itu modalnya itu kan. Kalau cuma modalnya itu doang mah ya segampang gitu. Modalnya nggak cuma itu gitu loh, lor gitu. Modalnya lebih jauh banyak dan harus kita paham gitu. Ilmu hadis itu banyak sekali fannya, banyak sekali cabang-cabangnya itu.